Andi Fahira Nur, SST MKes, program studi S3 Ilmu Sosial, program Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan judul disertasi pengembangan model pengukuran perilaku ibu balita terhadap pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi berdasarkan konsep Planned Behavior di Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan saya ke depannya agar kemudian implikasi dari hasil penelitian disertasi ini kemudian dapat dijadikan sebagai landasan untuk meningkatkan intervensi yang tepat untuk meningkatkan cakupan imunisasi pada bayi dan balita di Provinsi Sulawesi Tengah untuk kemudian mengendalikan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 16 Oktober tahun 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Venda Al Fahira Nur NIM B1032209, program studi ilmu sosial program doktoral BKU Perencanaan Kesehatan Sosial dengan judul disertasi pengembangan model pengukuran perilaku ibu balita terhadap pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi berdasarkan konsep Planned Behavior di Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji memasuki ruangan. Dihadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, Promo Venda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPO, ASEAN Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu tim penguji pada hari ini, khususnya kepada Ibu Profesor Dr. Novita Intan Aropa, MPH PSI. Assalamualaikum Prof, terima kasih telah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti bersama-sama ujian promosi. Dan dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Andi Fahira
Nur. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, pertama-tama saya mempersilahkan promotor Saudari Promopenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopenda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang Ujian Terbuka, Bapak Profesor Dr. Insinyur Agama MIC, Ibu AC Engineer. Yang saya hormati Bapak Sekretaris, Bapak Profesor Dr. Selamat MSI. Yang saya hormati tim penguji eksternal. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nurvita Intan Arofa, PhD. Selamat datang di Kota Palu, Prof. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan pertanggungjawaban akademik Andi Fahira Nur B10322031 dengan judul pengembangan model pengukuran perilaku ibu balita terhadap pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi berdasarkan konsep plain behavior di Provinsi Sulawesi Tengah. Pimpinan sidang dan tim penyangga yang kami hormati, kami tim promotor Saudari Fahira Nur yang dari Ketua Profesor Dr. Nurul Rahman MSMKes, anggota Ibu Dr. Rasika Nur Fajriya SKMKes menyampaikan terima kasih. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudari Promopenda. Saudari Promopenda sebentar lagi akan mempertahankan disertasi yang saudara kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudari menyelesaikan disertasi sejak seminar usulan penelitian, tujuan ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap saudari dapat mempresentasikan disertasi saudari dengan baik kepada sidang yang terhormat ini, juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudari Promopenda dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudari dapat mempertahankan disertasi dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudari banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara ilmuwan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promopenda telah disenjai pada tanggal 22 November 1988 orang tua Bapak Petronus Andi Muhammad Nur Parolai MSos I dan Ibu Betranda Rosmina Ashar dan suami adalah Adapudin SKMKes MPD, dan juga telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Naila Najia Adhar, Ahnaf Ahdar, Afsal Aulian Ahdar, dan Arham Aulian Ahdar. Jenjang pendidikan mulai dari SDN 1 Kabupaten Senjai tamat tahun 2001, melanjutkan ke SMP Negeri 3 Kabupaten Senjai lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Senjai selesai tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Madani Senjai selesai tahun 2011. Kemudian di 4 bidang pendidik Stikes Megareski Makassar lulus tahun 2012. Kemudian S2 Magister Kesehatan Masyarakat UMI lulus tahun 2013. Kemudian pada tahun 2022 melanjutkan ke jenjang Doktor Ilmu Sosial, Ilmu Perencanaan Kesehatan Sosial pada program Pasca Sarjana Universitas Tarbakau. Promopenda adalah salah satu dosen pada prodi D3 Kebidanan Universitas Widya Nusantara sejak tahun 2013. Selanjutnya
kami serahkan Saudari Promovinda Koperasi dan Terbuka Senat Universitas berkenan dengan promosi doktor untuk cuti. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas nama Performa Akademik Promovinda serta kelayakan Promovinda mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Selanjutkan untuk pernyataan Ketua Tim Promotor atas keputusan kepada Promovinda. Pimpinan sidang dan seluruh tim pemuji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi Dr. Saudari dengan hikmat. Sepertinya dibelumi. Ya, saya kira sepertinya itu nanti selesai yang promosi baru saya bacakan. Selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan sidang untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSI, MS selaku promotor Saudari Promovinda. Atas permohonan Saudari, maka pada hari ini Saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian pengembangan model pengukuran perilaku ibu balita terhadap pengendalian yang dapat dicegah dengan imunisasi berdasarkan konsep planned behavior di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI selaku sekretaris untuk membacakan surat keputusan yang berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 0619-UN2-8-12-KM-01-00-2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Adi Fahira Nur, Sabuk B103-22099, program studi ilmu sosial, program doktor, judul penelitian pengembangan model pengukuran perilaku ibu balita terhadap pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi berdasarkan konsep planned behavior di Provinsi Sulawesi Tengah. Panitia pelaksana Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSD IPU Engineering sebagai ketua, Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc sebagai sekretaris, Profesor Dr. Novita Intan Arofa MPH PhD penguji eksternal, Dr. Jamaluddin M. Sakung SPD MKS penguji internal, Dr. Muhammad Raiman Nafira SKM MKes MAV sebagai penguji, Profesor Dr. Nurdin Rahman MSc MKes sebagai promotor, Dr. Rasika Nurul Fajira SKM MKes sebagai co-promotor, Dr. Siti Heria Afsan MSc sebagai penguji, Dr. Saiful Esos MSc sebagai penguji, Dr. Abdul Rahman SKM MPH sebagai penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Oktober 2024. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Engineering. Tembusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kasih Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi MSI. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudari Promovenda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara. Kurang lebih 10 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu, perkenankanlah saya selaku Promovenda untuk mengucapkan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada hari ini. Dengan hormat kepada seluruh tim penguji, mohon izin menyebutkan namanya Maha Guru Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering, juga merangkap selaku Ketua Sidang. Selanjutnya kepada Maha Guru Bapak Profesor Dr. Haji Selamat Riyadi MSI, juga merangkap selaku Sekretaris Ketua Sidang. Selanjutnya kepada Maha Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Riman Nabirah SKM MKes MAP. Maha Terpelajar Ibu Dr. Siti Hairia Ahsan MSI. Maha Terpelajar Bapak Dr. Zaiful Esos MSI. Maha Terpelajar Bapak Dr. Abdul Rahman SKM MPH MC. Dan kepada tim promotor Promovenda, dengan hormat menyebutkan pula namanya Bapak Profesor Maha Guru Bapak Profesor Dr. Haji Nurdin Rahman MSc MKes, dan Maha Terpelajar Pak Ibu Dr. Rashika Nurul Fajriah SKM MKes, juga merangkap hari ini selaku tim penguji. Selanjutnya terkhusus kepada tim penguji internal, dengan hormat Maha Terpelajar Bapak Dr. Jamaluddin M. Saku SPD MKes, dan secara khusus kepada tim penguji eksternal Promovenda. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Yogyakarta. Salah satu kebanggaan bagi Promovenda, beliau dapat hadir pada hari ini di sela-sela kesibukan yang sangat padat. Mohon izin menyebutkan namanya Maha Guru Ibu Profesor Dr. Novita Intan Arofa MPH PhD. Terima kasih Ibu Prof, selamat datang di Universitas Tadulako. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, terima kasih juga telah hadir pada hari ini. Perkenankanlah 10 menit ke depan lebih kurang kami memaparkan ringkasan disertasi kami yang berjudul Pengembangan Model Pengukuran Perilaku Ibu Balita terhadap Pengendalian Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi berdasarkan konsep plan behavior di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, terlebih dahulu mungkin saya memaparkan kembali mengapa kemudian tema imunisasi kami angkat dalam penelitian disertasi ini. Yang pertama, imunisasi menurut Kemenkes 2017 dikatakan bahwa salah satu upaya yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh seseorang dalam melawan sebuah penyakit, dan apabila terpapar dengan penyakit tersebut maka resiko dari dampak penyakit tersebut tidak terlalu berat. Kemudian UNICEF 2022 mengatakan bahwa data secara global cakupan imunisasi dalam 3 tahun terakhir tidak memenuhi target. Berikutnya, penelitian Yuliani 2019 juga mengatakan data dalam 3 tahun terakhir di Indonesia juga tidak mencapai secara signifikan. Dilanjutkan pada profil kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dikatakan bahwa target imunisasi dan desa Universal Child Immunization juga belum tercapai dan bahkan terdapat kasus-kasus PD3I. Berikutnya, berdasarkan Deskesdas 2018, terdapat perbedaan cakupan imunisasi pada ibu-ibu atau pada bayi yang tinggal di wilayah perkotaan dan pedesaan. Terakhir, untuk strategi dan novelty dari penelitian kami ini, kemudian kami akan mengembangkan sebuah instrumen, atau kami telah mengembangkan sebuah instrumen yang dapat mengukur perilaku ibu balita dan belum pernah dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan pencapaian intervensi dalam meningkatkan cakupan imunisasi.
Baik, adapun tujuan dari penelitian kami, mungkin saya tidak membacakan semua, namun secara garis besar, tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang akan kami susun di bab berikutnya. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas instrumen pengukuran perilaku ibu balita, kemudian mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif, kendali perilaku, niat terhadap perilaku ibu balita dalam pengendalian PD3I. Berikut adalah kerangka pemikiran yang telah kami kembangkan, dan inilah yang akan menjadi butir-butir pernyataan di dalam instrumen yang akan kami kembangkan di bab berikutnya. Ini adalah kami temukan dari kajian pustaka dan literatur review di tahap sebelumnya. Pada metode penelitian, tempat dan waktu penelitian kami melakukan di 5 wilayah kerja puskesmas di Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat mewakili daerah perkotaan, pedesaan, dan kepulauan. Di mana waktu penelitian kami lakukan mulai bulan November 2023 hingga Mei 2024. Kemudian bahan dan alat dalam penelitian kami, tentunya kami menggunakan beberapa software atau aplikasi yang dapat menunjang bagaimana kemudian akurat dan validitas dari hasil dari penelitian kami. Tentunya ada 3 tahap dari metode analisis. Yang pertama, pengembangan instrumen, kemudian yang kedua, analisis kuantitatif, dan dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Adapun desain penelitian yang kami lakukan adalah pendekatan mixed method dengan teknik sequential exploratory. Baik, untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu, hasil penelitian kami langsung membagi menjadi 2 tahap, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Pada hipotesis yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana kemudian kualitas instrumen yang telah kami bangun sebelumnya, dan kami memanfaatkan software Manifacet RAS model. Dan hasil dari analisis aplikasi tersebut didapatkan bahwa kualitas instrumen berkualitas baik, tentunya dengan memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam tabel tersebut. Berikutnya pada hipotesis 2 hingga 5, di sini ada pengaruh sikap, norma subjektif, kendali perilaku, dan niat terhadap perilaku itu sendiri. Kami menemukan bahwa pada analisis bivariat, pengaruh terhadap perilaku dari sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku tersebut sangat kuat dan ditandai dengan nilai signifikansi secara statistik kurang dari 0,005. Kemudian kami coba mengembangkan juga melakukan analisis secara bivariat dengan memasukkan variabel niat menjadi variabel perantara. Apakah mungkin niat tersebut barangkali akan menunjang atau memperkuat dari pengaruh tersebut. Dan hasil dari analisis kami menggunakan aplikasi R, dan hasil dari analisis bivariat juga ditemukan bahwa pengaruh sikap terhadap perilaku melalui niat juga sangat kuat pengaruhnya, dan ini juga ditandai dengan nilai signifikansi secara statistik kurang dari 0,005. Baik, kemudian kami melakukan atau melanjutkan dari analisis bivariat ke analisis multivariat. Kemudian kami mencoba memenuhi indikator-indikator dari kriteria model fit. Maka kami menemukan gambar seperti ini Bapak Ibu, bahwa ketika analisis bivariat maka pengaruhnya sangat kuat. Kita bisa melihat bahwa ini tabelnya atau garisnya sangat kuat. Namun ketika dilakukan analisis secara sekaligus atau simultan, maka alurnya atau pengaruhnya semakin menipis. Ini menandakan bahwa pengaruhnya melemah. Jadi ketika dilakukan secara multivariat, maka pengaruh variabel tersebut kepada perilaku melemah. Ini menandakan bahwa ketika kita ingin mengubah perilaku ibu balita tersebut, kita tidak dapat hanya memfokus pada satu aspek saja, namun kita perlu mempertimbangkan dari aspek-aspek yang lain dalam konsep planned behavior.
masuk ke analisis kualitatif, Bapak Ibu. Di sini setelah kami mencoba melakukan wawancara secara mendalam dengan pendekatan fenomenologi, maka kami menggunakan software Atlas DI untuk kemudian melakukan atau menghasilkan pada konsep yang seperti ini. Dan ini hasil dari analisis kualitatif kami tentunya bisa menunjang dan memperkuat hasil dari analisis kuantitatif kami sebelumnya. Baik, adapun kesimpulan dari penelitian kami, yang pertama, instrumen berkualitas baik, kemudian pengaruh dari variabel independen terhadap dependen kuat pada analisis bivariat, namun melemah pada saat dianalisis secara multivariat. Kemudian, adapun hasil dari analisis kualitatif, kepercayaan pada informasi medis, keraguan terhadap efektivitas juga bisa mempengaruhi perilaku ibu balita terhadap pengendalian pendidikan. Adapun saran yang kami tawarkan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan program imunisasi tersebut, maka kami bisa memberikan saran bahwa meningkatkan sikap positif, kemudian memperkuat dukungan sosial, akses dipermudah, dan berikan komunikasi yang efektif kepada ibu balita dengan harapan untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Adapun objektif penelitian yang kami tawarkan dari penelitian disertasi ini, yang pertama, kami menyusun sebuah model dari penggunaan instrumen yang telah kami uji secara validitas dan reliabilitas. Kemudian turunan dari instrumen tersebut tentunya kami menghasilkan sebuah aplikasi yang mana ini dapat memudahkan petugas kesehatan dalam menentukan intervensi apa yang paling cocok terhadap ibu balita dalam upaya meningkatkan cakupan imunisasi. Jadi mungkin Bapak Ibu saya memperlihatkan di aplikasi ini, di software ini yang kami telah bangun sebelumnya, kita mengisi identitas, kemudian kita mengisi item, dan hasil dari muncul interpretasi dan muncul juga saran atau rekomendasi. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nur wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya sesi ini saya akan menyerahkan kepada masing-masing anggota tim penguji. Sebagaimana biasanya, saya akan memberikan kesempatan pertama kepada penguji eksternal kita. Oleh karena itu, saya persilakan Ibu Profesor Dr. Novita Intan Arofa, MPH, PhD. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, FPU, SCNA, kemudian sebagai ketua. Yang berbahagia segera hadirin, dan yang terutama yang saya banggakan, Ibu Andi Fahira. Pertama-tama saya ucapkan selamat Bu Andi Fahira. Sudah sampai pada tahap ini, saya yakin Ibu melewati tantangan yang tidak mudah, melewati perjuangan kerja keras, semangat sehingga menghasilkan dokumen ini, dan itu semua tercermin di dokumen yang Ibu berikan pada saya. Isinya lengkap dengan keterbacaan yang tinggi. Saya yakin selain kerja keras Ibu, juga atas bimbingan Bapak Ibu promotor, sehingga sangat memudahkan saya dalam membaca dan memahami apa yang Ibu kerjakan dalam disertasi ini. Sebelum saya bertugas untuk mengklarifikasi beberapa hal, saya akan mengapresiasi dulu beberapa hal yang fundamental yang ada di dalam disertasi Ibu. Pertama, saya mengapresiasi Ibu mengambil topik yang sangat penting tentang cakupan imunisasi, karena ini tidak hanya masalah lokal tapi juga masalah nasional dan global, dan itu juga sudah Ibu tulis di dalam latar belakang bahwa ini bukan hanya masalah di Sulawesi tapi masalah di manapun begitu, di negara-negara lain pun juga terdapat masalah cakupan imunisasi yang kemudian pada akhirnya menghalangi herd immunity seperti yang Ibu sampaikan. Kemudian Ibu juga sudah menggunakan kerangka berpikir ground theory yang jelas
Ibu memilih teori of brain behavior yang itu memudahkan Ibu dalam menstruktur disertasi Ibu. Ibu pegang dalam pengembangan instrumen, Ibu pegang dalam pembahasan dan sebagainya, sehingga juga memudahkan saya dalam memahami. Kemudian Ibu juga menggunakan metode yang komprehensif, kuantitatifnya kuat sekali dari sisi pengembangan instrumen. Ibu menggunakan berbagai metode untuk mengembangkan dan memvalidasi. Ibu juga menggunakan metode kuantitatif untuk memperkaya, sehingga kemudian ketika membuat rekomendasi, Ibu sudah memiliki dasar-dasar bahwa rekomendasinya ke arah mana, sehingga sangat dalam dan komprehensif. Itu yang perlu saya apresiasi. Mungkin pertanyaan pertama, Ibu, mengapa dari sekian banyak teori perubahan perilaku yang saya yakin Ibu menguasai, Ibu memilih teori of brain behavior? Apa kelebihan teori itu dibandingkan teori-teori yang lain, dan tentunya relevansinya dengan topik yang Ibu ambil, yaitu cakupan organisasi? Baik, yang pertama mungkin saya berbicara dulu basic dari keilmuan Profenda adalah bidang dan diperkuat dengan ilmu kesehatan reproduksi, sehingga ada sasaran yang paling kuat untuk meningkatkan status kaya adalah ibu, dan ini subjek pada penelitian ini adalah ibu balita. Nah, kemudian kami Profenda melanjutkan pada rumah ilmu sosial, di mana di dalamnya banyak sekali kajian-kajian teori sosial yang tentunya memperlihatkan kepada Profenda bahwa ketika seseorang berperilaku tidak bisa dikatakan bahwa tidak berdasar seperti itu. Dan ada beberapa teori-teori sebelumnya yang kami kaji sebelumnya, misalnya operant conditioning, di mana B.F. Skinner mengatakan bahwa perilaku bisa didasari karena adanya sanksi, hukuman atau penghargaan, ataupun ada interaksi sosial. Dan ketika Profenda membawa kepada kasus PD3I, Profenda merasa kurang tepat karena ibu-ibu balita tidak ingin melakukan atau memberikan vaksinasi kepada anaknya karena adanya hukuman saja. Namun ada faktor-faktor lain juga yang menentukan atas dasar perilaku tersebut. Kemudian ada juga teori yang paling dekat dengan penelitian-penelitian perilaku khususnya dalam bidang kesehatan. Misalnya teori dari Albert Bandura, ini dikatakan terkait dengan SCT, Social Cognitive Theory, yang mengatakan juga bahwa bisa jadi ibu balita memberikan vaksinasi kepada bayinya ini karena adanya pemahaman akibat pengamatan dari lingkungannya. Dan ini juga Profenda merasa kurang tepat karena ibu-ibu balita dari hasil observasi Profenda sebelum memilih tema tersebut di lapangan itu tidak seperti itu kenyataannya, sehingga ada teori yang paling tepat menurut Profenda, yakni planned behavior oleh Jack Azan 1991, yang mengatakan bahwa ada niat yang bisa menjadi prediktor utama dari sebuah perilaku. Dan niat ini juga bisa dipengaruhi adanya 3 aspek. Yang pertama, ada sikap dari ibu balita tersebut. Kemudian ada norma subjektif, yaitu pengaruh orang-orang di sekitar dari ibu balita tersebut. Dan yang ketiga, ada kendali perilaku yang dirasakan. Meskipun niatnya ada, sikapnya positif, dia memahami itu pentingnya imunisasi, dan pengaruh dari orang-orang yang penting bagi ibu balita ini kuat. Namun ketika dia merasa tidak mampu untuk melakukan, misalnya saja ada akses atau jadwal imunisasi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, maka ada kemungkinan ibu balita tersebut tidak memberikan imunisasi kepada bayinya. Sehingga teori of planned behavior ini juga pernah atau sering digunakan dalam penelitian-penelitian dan dibuktikan secara empirik. Selain itu, Ibu Prof, TPB ini juga memberikan kita aspek-aspek. Jadi dia bisa mengukur secara spesifik, misalnya saja ada mungkin niat yang bisa mempengaruhi, namun ada juga sikap yang positif. Namun ketika kita melihat pengaruh dari orang-orang, ternyata tidak positif terhadap perilaku tersebut, maka ada kemungkinan ibu balita tersebut tidak melakukan vaksinasi kepada bayinya. Itulah mengapa kemudian kami melakukan penelitian dengan menerapkan konsep
Tentunya juga konsep plan behavior ini juga Ibu Prof bisa dengan dilaksanakan dengan konsep atau lingkungan yang umum, misalnya saja dengan aspek sosial budaya itu juga masuk, kemudian tingkat pengetahuan pendidikan ibu balita juga masuk, jadi ini lebih umum dan bisa menilai pengaruh dari perilaku tersebut secara spesifik. Sekian Ibu Prof. Bu Adi Faira menggunakan teori ini hasil dari kaji lapangan dan kaji pustaka. Ibu menyimpulkan bahwa perilakunya kompleks sehingga membutuhkan teori yang mendukung. Siap, Ya. seperti itu. Baik, Ibu Prof. saya bisa memahami kenapa Bu Adi Faira menggunakan teori ini. Lalu di kesempatan tadi Ibu mempresentasikan penelitian disertasi Ibu Faira. Karena waktunya hanya 10 menit, tentunya belum cukup detail. Saya ingin mendengar lebih detail lagi dari yang saya tangkap bahwa ada 2 tahap dalam penelitian Bu Adi Faira. Yang pertama mengembangkan instrumen, kemudian yang kedua mengujikan hasil pengukuran dari instrumen tadi di dalam structural equation modeling untuk melihat hubungan kausal. Nah, untuk yang tahap pertama, pengembangan instrumen, bisa dijelaskan kembali tahapan-tahapan yang dilalui dalam mengembangkan dan memvalidasi instrumen. Terkait dengan proses pengembangan instrumen yang telah kami lakukan sebelumnya, kami mencoba menyalur dari referensi Merdapi 2016 yang mengatakan bahwa tahap-tahap untuk mengembangkan sebuah instrumen itu ada 10 langkah. Langkah yang pertama, menentukan spesifikasi dari instrumen tersebut. Di sini terbagi menjadi 4 Ibu Prof. Yang pertama, menentukan dulu apa tujuannya instrumen tersebut. Adakah tujuannya? Dalam penelitian ini tentunya tujuannya adalah untuk mengukur perilaku ibu balita terkait dengan pengendalian PD3I berdasarkan konsep MBF. Kemudian yang kedua, menentukan kisi-kisi dari instrumen tersebut. Kami mencoba dari beberapa literatur review atau kajian teori, kami menemukan konsep yang paling tepat menurut Prof. Venda, yakni Theory of Planned Behavior. Kemudian kami menyusun dari tingkat atau jenis dari instrumen tersebut, apakah dia bentuk tes atau non-tes. Kami memilih non-tes dan berisi angket yang terdiri dari beberapa butir pernyataan. Setelah itu kami memproses dari instrumen tersebut sehingga kami bisa mengukur bahwa instrumen tersebut tidak boleh terlalu panjang sebab dapat mempengaruhi dari kualitas instrumen ketika dilaksanakan. Tahap kedua yaitu mengembangkan kisi-kisi dari instrumen. Jadi dari konsep plan behavior di sini kita mengembangkan pernyataan atau butir-butir pernyataan dalam instrumen tersebut. Setelah itu kami melakukan uji validitas. Di sini menurut Sugiono 2019 mengatakan bahwa ketika ingin melakukan validasi instrumen maka diwajibkan minimal 3 ahli dalam melakukan validasi. Di sini karena kami dari kesehatan reproduksi dan kebidanan, saya mengambil 4 ahli. Yang pertama ahli bahasa Indonesia, beliau adalah dosen dari Fakultas Bahasa dan Sastra di UNAD. Beliau adalah Bapak Dr. Gusti Ketut Ali Wardana. Beliau adalah beliau menyampaikan bagaimana kemudian butir-butir pernyataan memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah itu ada ahli dalam kesehatan reproduksi, Bapak Dr. Abdul Rahman SKM MPH MC. Beliau juga memberikan sumbangsi yang sangat besar terkait dengan pengembangan instrumen tersebut. Dilanjutkan dengan ahli kebidanan. Kami memilih bidan Rusmiati Esterker dari Puskesmas dan IBI Sultan. Dan terakhir kami mencoba minta koordinasi kepada Bapak Adhar Arifuddin selaku ahli dalam bidang pengembangan instrumen. Setelah itu kami melakukan uji coba skala kecil Ibu Prof. Di sini kami melakukan di wilayah kerja Puskesmas Kamonji Kota Palu sebanyak 30 ibu balita. Setelah itu kami mencoba melakukan revisi apabila mungkin ada yang masih kurang dan kami kembali kepada expert judgment. Setelah itu kami melakukan kembali analisis instrumen. Kami memanfaatkan software Manifase Ras Model di mana di sini memperlihatkan kepada kita bahwa ada 3 fase yang bisa mempengaruhi dari kualitas instrumen tersebut. Fase yang pertama adalah subjek penelitian sendiri adalah ibu balita. Fase yang kedua
yang ketiga adalah reader. Bagaimana kemudian reader bisa memahami isi dari instrumen tersebut. Selanjutnya, kami melakukan uji coba skala besar, yakni di 5 wilayah kerja puskesmas yang mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kami melakukan kembali analisis dan menafsirkan hasil dari analisis manifase last model. Demikian, Ibu Prof. Proses pengembangan instrumen, dan yang saya apresiasi di sini adalah biasanya ketika orang membuat suatu instrumen dan mengikuti kerangka kerja atau kerangka pikir pengembangan instrumen grounded teorinya lepas, teori of behavior-nya lepas begitu, atau teori yang diambil lepas. Tapi ini memang betul-betul bisa satukan antara teori of behavior dan proses pengembangan instrumen, sehingga memang betul-betul proses pengembangan instrumen itu bisa mengembangkan instrumen yang berdasarkan ini. Di dalam dokumen ini mungkin sedikit yang bisa saya sarankan. Kelihatannya keterangan tentang sosial demografi ibu-ibu yang digunakan sebagai untuk uji coba validitas instrumen dan yang digunakan dalam uji kausatif di structural equation modeling itu nampaknya Ibu belum sempat. Betul Bu Andi? Kemarin itu Ibu Prof sudah masuk, cuman karena kita mengefisienkan ketebalan sehingga kami menjadikan dia sebagai sebuah lampiran seperti itu. Secara singkat. Biasanya ketika kemudian kita memeras ini menjadi satu artikel, karakteristik partisipan itu dicari oleh pembaca untuk melihat semacam generalisabilitas eksternalnya. Misalnya orang ingin mengadop instrumen ibu, dia akan melihat apakah kira-kira subjek yang dia mau apply-kan produk ibu itu sama dengan karakteristik dari partisipan yang ibu buat. Sehingga kelihatannya itu cukup penting ibu bisa dimasukkan 1 lembar 2 lembar, saya rasa melengkapi dan memperkaya yang sudah dibuat. Kemudian ibu kita beralih ke tahap yang kedua, karena setelah ibu mengembangkan instrumen, kemudian ibu menggunakan instrumen itu untuk mengujikan kerangka teori of behavior. Demikian ya, Ibu Andi. Baik, benar sekali Bu Prof. Nah, kemudian seperti yang tadi disampaikan di dalam presentasi, ibu menemukan hal yang sangat menarik, di mana semua konstruk itu secara bivariat sangat berkorelasi dengan perilaku, akan tetapi ketika di dalam satu model penuh yang simultan menyusut begitu korelasinya. Nah, ibu juga sudah memaknai. Saya ingin ibu tegaskan kembali dari hasil itu, kemudian rekomendasi yang bisa ibu sajikan pada pemegang kebijakan yang bisa berwenang untuk melakukan intervensi peningkatan perilaku untuk meningkatkan cakupan imunisasi itu apa berdasarkan dari hasil yang kami tawarkan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan program cakupan imunisasi. Tentunya yang pertama, karena tadi teori of behavior tersebut memilah setiap aspek secara spesifik, maka pada aspek niat kami merekomendasikan bahwa ketika ada promosi kesehatan atau KIE dari petugas kebijakan misalnya, itu memberikan kepada ibu-ibu bagaimana kemudian memperbaiki niat yang tadinya negatif menjadi positif dengan cara memberikan edukasi yang lebih mendalam dan lebih ikhlas seperti itu Bu Prof. Terkait dengan aspek sikap sendiri juga meningkatkan pengetahuan melalui KIE dan tentunya pendekatan secara persuasif dan pendekatan secara emosional terkait dengan bagaimana kemudian ibu-ibu balita bisa dirubah sikapnya dari negatif menjadi positif. Kemudian pada aspek norma subjektif, ketika petugas kebidanan atau petugas kesehatan ataupun pemegang program imunisasi juga bisa mengikut sertakan orang-orang yang ada di sekitar dari ibu balita tersebut untuk kemudian duduk juga mendengarkan informasi-informasi terkait dengan pentingnya cakupan imunisasi pada bayi dan khusus pada kendali perilaku. Juga kami memberikan rekomendasi bahwa setidaknya pada jadwal imunisasi setiap bulan itu bisa menyesuaikan waktu ibu balita. Seperti karena saat ini memang
yang sering menjadi jadwal imunisasi itu adalah pada pagi hari mulai pukul 8 hingga pukul 10, dan mungkin saja bisa dipertanyakan kembali kepada ibu-ibu balita yang ada dalam satu wilayah kerja puskesmas tersebut, kira-kira bagusnya kapan seperti itu supaya lebih fleksibel. Kemudian kalau bisa mengikutsertakan juga program imunisasi klinik seperti itu, supaya pada saat ibu-ibu balita menemukan anaknya sakit kemarin atau bulan kemarin dan bulan berikutnya sudah harusnya diberikan imunisasi, juga bisa diberikan imunisasi pada posyandu klinik tersebut, sehingga ibu balita tidak berpikir lagi harus ke puskesmas lagi, harus kemana lagi, harus naik motor lagi seperti itu. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Novita Intan Arofah, MPH, PhD. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Jamaluddin M. Sakung, SPD, MKes, silakan untuk mengajukan sanggahan, pertanyaan ataupun komentar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan kita banggakan Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc sebagai Ketua Sidang Promopenda. Selamat buat Promopenda Ibu Andi Fahira Nur. Benar ya, A itu Andi ya? Benar Bapak Dokter. Nah, ya. Karena disingkat di sini, saya pikir ada tambahan A-nya itu, Andi Fahira. Tapi penguji eksternal sudah menyebut Andi, jadi saya lanjutkan saja Andi Fahira Nur. Ya, selamat buat Ibu dan terima kasih juga. Saya hari ini adalah sejarah terbaru buat saya karena baru kali ini saya menguji promosi Pak Ketua. Ya, terima kasih ini. Baik, saya kira cukup bagus ya penelitiannya. Walaupun memang saya tidak membaca secara, karena pada saat diberikan naskahnya saya langsung ke Jakarta. Tapi insya Allah tidak mengurangi nilai dan apa yang Ibu sudah tulis dalam penelitiannya. Ya, saya tadi membuka tentang, tentu Ibu sudah tahu ya, yang mengemukakan teori behavior ini ya. Kenal sekali orangnya ya. Seorang profesor dalam bidang psikologi sosial, Pak Dokter. Ya, namanya Icek Adzen ya. Ini psikolog atau kesmas? Psikolog sosial. Psikolog sosial. Ya, tanggal lahirnya? Tidak tahu. Ingin tahu. Ya, baik. Mungkin sedikit saya beri masukan, dan ini selalu banyak kawan-kawan mahasiswa S1 maupun S2 itu selalu salah menuliskan. Kalau menggunakan balita biasanya ada kata depannya itu anak balita. Jadi ini ibu balita, berarti kalau menurut ibu balita ini apa? Namanya. Balita itu apa, Bu? Namanya ibunya. Nah, balita itu singkatan ya? Iya, singkatan. Ya, singkatan dari bawah 5 tahun. Nah, jadi ibu bawah 5 tahun. Ibunya siapa yang bawah 5 tahun? Nah, ini yang mohon maaf ini sedikit koreksi saja. Jadi selalu saya dapatkan itu, seharusnya kan ada kata anak di situ, anak balita. Ya, baik. Saya kira tidak mengurangi nilai ya, tidak. Mungkin salah ketik saja. Harusnya ada anak balita, jadi anak bawah 5 tahun. Jadi konsep behavior ini ada 3 ya yang Ibu kemukakan. Saya kira cukup bagus ini, ada 3 sesuai dengan domain perilaku juga, bahwa domain perilaku itu ada pengetahuan, sikap, dan tindakan. Tapi kalau saya menyimak teori konsep yang kemukakan oleh Adzen ini, sebagian besar sikap ya, sikap. Jadi sikap terhadap perilaku. Jadi seakan-akan sikap terhadap perilaku itu adalah sikap terhadap bagaimana pengetahuannya, sikap dan tindakannya. Kira-kira begitu ya, ini konsep sosial. Kemudian norma subjektif. Nah, saya selalu kalau di perencanaan sosial kemarin saya ngajar, itu norma biasanya mungkin budaya sosial ya, budaya yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga kendali. Nah, jadi saya sebenarnya mau tantang Ibu. Walaupun ini kan arahnya sebenarnya ke pengendalian penyakit yang dicegah dengan imunisasi, kan arahnya kepada jangan sampai anak itu mengalami infeksi, kan begitu kan?
Kalau anak itu mengalami infeksi, tentu arahnya ke masalah stunting selain asupan makanan. Nah, ini makanan saya yang stunting. Jadi kebetulan baru tiba dari Jakarta kemarin presentasi tentang stunting. Jadi saya arahkan saja ke stunting. Jadi mengarah ke stunting. Memang stunting juga jadi masalah. Jadi ada ibu-ibu yang memang tidak mau membawa anaknya ke posyandu. Ya, jadi mungkin saya ingin tahu dari ibu, apakah pada saat ibu mewawancarai ibu anak balita ini pada saat bersamaan dengan imunisasi dan juga pemeriksaan untuk pengukuran anak stunting atau bagaimana? Kami terfokus pada bagaimana kemudian perilaku terkait dengan pengendalian PG3I, sehingga untuk stunting memang kami tidak terlalu menambah ke sebelah situ, karena memang kami juga fokus pada waktu dan lama proses penelitian. Demikian menurut dokter. Ini adalah saya ingin ibu ada challenge sedikit tentang apakah konsep yang ibu terapkan ini bisa juga di persoalan stunting. Sebenarnya itu apakah bisa dijawab? Kalau memang bisa ya supaya agak bagus lah, karena masalah anak ini, masalah anak balita ini sebenarnya yang jadi kasus besar adalah stunting. Kalau imunisasi kan bagian dari bagaimana supaya tidak terjadi kasus besar itu. Sehingga saya berpikir bagaimana menurut Promopenda ini, apakah bisa konsep ini untuk penanganan masalah stunting? Sebelum Promopenda memilih tema imunisasi, jauh sebelum kami masuk ke semester 3, semester 2, itu memang Promopenda berpikir ke arah stunting. Namun di hasil observasi banyak dari anak balita tersebut mengatakan bahwa anaknya juga pendek tapi kaki satu seperti itu. Jadi saya dari hasil observasi tersebut saya berbelok sedikit bagaimana kalau saya ke masalah imunisasi yang tidak jauh kalah pentingnya dari permasalahan dari bidang kesehatan. Tentunya kalau pertanyaan tadi bagaimana kemudian apabila konsep tersebut dimasukkan ke dalam masalah stunting, maka menurut Promopenda sangat baik Bapak, karena ini juga kalau stunting bisa kita berikan KIE, kemudian edukasi kepada ibu-ibu anak balita sesuai dengan aspek sikap, kemudian norma subjektif dan juga kendali perilaku. Sebab pada kenyataannya kita ketahui bersama bahwa meskipun ibunya paham bagaimana kemudian pentingnya gizi pada bayinya, namun ketika pengaruh dari orang-orang terdekatnya, misalnya suaminya yang pendapatannya mungkin sedikit, ataukah mungkin keluarga dari di sekeliling ibu balita tersebut, ibu anak balita tersebut tidak terlalu memahami pentingnya dari gizi tersebut terkait dengan pencegahan stunting atau mengatasi stunting, maka ada kemungkinan ibu balita tersebut tidak dapat melakukan apa-apa terkait dengan anaknya yang khususnya untuk diatasi dari masalah stunting. Kemudian kendali perilaku, bagaimana kemudian ibu-ibu balita bisa membawa bayi-bayinya, ibu anak balita bisa membawa anak-anaknya ke posyandu atau kelas ibu balita. Namun kenyataannya ketika ibunya sudah mau pergi, biasanya juga ada kendala hujan atau panas matahari atau jemput kakaknya adik anak balita tersebut, akhirnya keinginan itu tidak ada. Jadi sehingga petugas kesehatan dalam hal ini tidak dapat mengontrol bagaimana kemudian kemungkinan dari anak balita tersebut bisa mengarah kepada stunting atau tidak. Demikian Bapak Dokter. Terima kasih Bapak Dr. Jamaluddin M1 SPD MKes. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Liman Nabira SKM MKes MAP. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, Ibu ASEAN Engineering, para keluarga, tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, ada Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Widya Nusantara Palu. Kemudian yang saya hormati seluruh hadirin ya,
yang hadir. Kemudian tentunya yang saya banggakan Ibu Promovenda ya, kandidat Ibu Andi Fahira Nur. Selamat Ibu Fahira sudah sampai pada titik ini. Tentunya hari ini merupakan hari yang berbahagia ya, puncak dari rangkaian proses yang sudah dialami dalam penyelesaian studi di program doktor, yang kemudian tentunya sebentar kalau memang Allah berkehendak ya, Ibu Promovenda akan kemudian meraih gelar doktor. Yang kemudian pada kesempatan kali ini tadi juga sudah disinggung ya oleh baik Ibu Penguji eksternal maupun Bapak Penguji internal terkait dengan disertasinya, dan juga rangkaian ujian kemarin sudah kita lalui dan sudah banyak hal yang kita diskusikan, yang kita bedah terkait dengan isi disertasinya. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak lagi menanggapi pada kesempatan kali ini. Yang pertama mungkin Ibu Fahira terkait dengan disertasinya, bahwa teori perilaku sempat juga kami tanyakan dahulu, dan tadi sudah disinggung juga baik oleh Ibu Penguji eksternal maupun Bapak Penguji internal terkait dengan konsep atau model plan behavior. Kan banyak sekali model perilaku sebenarnya ya. Ada health belief model, ada trans-theoretical model ya, plan behavior, dan juga teori-teori perilaku lainnya. Jadi alasan yang mendasari Ibu Fahira memilih plan behavior sudah diungkapkan dan juga pada saat ujian-ujian sebelumnya. Sekarang yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Fahira, mengapa Ibu Fahira tidak coba membuat new model misalkan, ya, model baru? Ya, mengapa Ibu Fahira hanya mencoba untuk kemudian mengembangkan model, ya, analisis pengembangan model? Dan tentunya ini juga kan lahir lewat literatur review, ya, kajian literatur review sebelum melakukan riset. Ya, hanya tentunya kan kenapa Ibu Fahira tidak tertantang misalkan, ya, ingin saya mau coba nih ya, mendesain suatu model baru, mengcreate suatu model yang kemudian nantinya diharapkan bisa menanggulangi ya persoalan imunisasi yang hingga sekarang belum 100%, apalagi kita berbicara PD3I sebagai penyertanya ya. Tapi silakan Ibu. Mengapa kemudian Promovenda tidak mencoba untuk melahirkan, tidak lagi kata mengembangkan? Yang pertama tentunya kami lagi tidak sementara izin atau tugas belajar seperti itu Bapak, dan saya juga punya tugas selain dari menjadi mahasiswa sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian Promovenda juga tentunya mempertimbangkan ketika kita ingin bermimpi untuk melahirkan sebuah model, maka tentu upaya, usaha, waktu dan tenaga itu tidak sedikit seperti itu, sehingga harapan untuk melahirkan sebuah model itu masih menjadi sebatas angan-angan. Untuk kali ini kami mencoba hanya sebatas mengembangkan sebuah model fit yang kami kembangkan dari konsep yang sudah ada sebelumnya. Demikian, seperti itu kira-kira Bapak Dokter. Bermimpi ya, diawali dari mimpi ya. Ya, karena kita harus bermimpi untuk mencapai sesuatu. Insya Allah ada keinginan untuk sampai ke sana Bapak Dokter. Ya, novelty ya yang tadi sudah diungkapkan, bahkan di sini ada aplikasi ya, termasuk panduan penggunaan instrumen Andira ya, serta novelty yang kemudian diharapkan yang lainnya ya, kemudian diharapkan bisa nantinya menjadi penyerta dari Ibu Fahira. Terkait dengan rancangan ya, tentunya kan maunya kita itu bahwa hasil penelitiannya itu bisa ditindaklanjuti ya, baik itu oleh stakeholder terkait ataukah untuk pengambil kebijakan atau pemegang program misalkan ya. Kira-kira dari Ibu Fahira apa yang bisa menjamin ya, Bu Fahira dari hasil penelitiannya ini ya, novelty yang sudah ada itu bisa memberikan rekomendasi terbaik kepada stakeholder, pemangku kepentingan ya, ataukah pengambil kebijakan tertentu tentunya yang terkait dengan posyandu ya, imunisasi, dan tentunya pengendalian PD3I ya. Apa kira-kira yang kemudian mendasari Ibu Fahira, kira-kira nih hasil penelitian saya
saya dalam tanda kutip jamin ya, nantinya para stakeholder ini kemudian bisa mengadop, bisa kemudian juga bahkan nantinya mengembangkan ya, baik itu dalam program-program tertentu misalkan, yang kemudian itu minimal misalnya bisa dilaksanakan, diimplementasikan dalam skala lokal. Contoh misalkan posyandu atau puskesmas di Kota Palu misalnya, ya, dinas kesehatan misalnya, ya, atau mungkin dalam skop yang lebih luas Provinsi Sulawesi Tengah misalnya. Apakah ada ya yang kira-kira mendasari Bu Fahira, kira-kira nanti ini bisa ditindaklanjuti seperti itu oleh pengambil kebijakan atau pemegang program? Tapi Bu Fahira. Harapan tentunya harus sangat tinggi, namun pada posisi saat ini Provenda untuk bisa memastikan apakah implikasi dan hasil penelitian ini bisa terlaksana atau tidak, minimal yang kecil-kecil saja dulu. Tentunya dari 5 puskesmas yang bekerja sama dengan Provenda dan tim peneliti ini juga meminta dari hasil penelitian ini. Jadi setiap puskesmas itu kami memberikan buku saku dan tentunya dengan hasil dari penelitian, baik itu instrumen maupun model structure equation modeling. Nah, untuk memastikan apakah stakeholder yang paling dekat dengan ranah dari Provenda itu sendiri, tentunya kami ada hubungan komunikasi yang intens. Itu yang pertama. Kemudian sering kita memberikan atau menanyakan bagaimana kemudian program-program tersebut apakah memang berjalan di bidang seperti itu, karena memang di 5 wilayah kerja PKM tempat kemudian itu memang dari setiap puskesmas sudah kita saling kenal mengenal itu sebelumnya. Kemudian berikutnya bagaimana kemudian ketika bidan tidak jujur dalam melakukan atau memberitahu bagaimana kemudian perkembangan dari program-program yang terlaksana dari hasil dari penelitian sebelumnya, ini tentunya kami juga masih terus-menerus panjang umur melakukan tridharma, yaitu salah satunya penelitian dan pengabdian. Disitulah kira-kira Provenda kami bisa memastikan apakah memang seperti ini sudah berjalan atau tidak. Dan tentunya kalau harapan kepada sampai ke atas dari 5 wilayah kerja puskesmas, mungkin harapannya sangat tinggi Bapak, minimal dari dinas kesehatan seperti itu. Namun itu lagi, kita harus saling berkomitmen dan saling menghargai, khususnya dalam menciptakan satu program-program yang memang ujung-ujungnya pasti berkaitan dengan hal-hal administrasi dan sebagainya. Demikian Bapak Dokter. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Iman Nafira, SKM, MKes, MAP. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Siti Hairia Ahsan, MSc. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sudah atas kesempatan yang diberikan kami. Yang kami hormati, yang kami terpelajar, Profesor Dr. Yusuf MSc, Ibu SKJ, Ibu Provenda, Ibu Andi Fahira Nur, dan Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada kesempatan sidang ujian terbuka promosi doktor ini. Saya sangat apresiasi ya Ibu ya atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan terhadap tim penguji. Dan pada saat ujian tertutup juga ya, mungkin pertanyaan-pertanyaannya lebih memerlukan tanggapan yang serius. Ibu juga sudah lalui ya. Baik Ibu, terkait dengan konsep planning behavior itu ada 5 aspek ya. Jadi sikap, norma, kembali perilaku, niat, dan perilaku. Dari kelima aspek ini, yang mana yang paling berpengaruh terhadap perilaku ibu anak balita? Ya, saya cukup bertanya.
mungkin kami kembali kepada hasil analisis kuantitatif, di mana kami mencoba melakukan analisis bivariat pada masing-masing variabel independen ke variabel dependen. Dan hasil dari analisis bivariat di sini sama-sama seluruh variabel independen berpengaruh kuat dan terbukti secara statistik signifikan terhadap pengaruh dan arah dari perilaku tersebut. Kemudian kalau ditanya yang mana yang paling mendekati, mungkin pada hasil analisis SEM itu kami tidak bisa memastikan yang mana yang paling berpengaruh, sebab hasil dari analisis secara multivariat itu, Ibu Dokter, bagaimana kemudian hasil dari pengaruh antar kovarian terhadap perilaku itu sendiri saling berinteraksi sehingga muncullah perilaku tersebut. Jadi kalau ditanya yang mana yang paling berpengaruh, tentunya kita tidak bisa, peneliti tidak bisa mengatakan yang mana yang lebih berpengaruh dari hasil dari analisis tersebut. Namun kalau ditanya secara subjektif, Bu Dokter, dari hasil observasi dan pengamatan selama kami melakukan wawancara, yang paling mendekati adalah normal subjektif. Bagaimana kemudian pengaruh dari orang-orang terdekat dari ibu balita tersebut bisa mempengaruhi niat dari ibu anak balita tersebut untuk melakukan perilaku pengendalian PD3I tersebut. Demikian, Ibu Dokter. Baik, terima kasih Ibu Dr. Siti Haria Apsan, dan saya beri kesempatan kepada Dr. Saiful Esos MSc. Terima kasih Bapak Bapak Profesor Dr. Adam Malik, MSc Buasem Engineering selaku Ketua, Ibu Andi Fahiranul. Ya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan persoalan perilaku ibu balita. Saya mau lihat dari aspek sosiologis. Apakah di dalam interaksi sosial antara petugas kesehatan dengan ibu anak balita itu punya pengaruh terhadap keberhasilan program imunisasi? Nah, coba Ibu terangkan dari aspek dominasi dan subordinasi. Kalau ditanya terkait dengan bagaimana kemudian interaksi sosial antar petugas kesehatan dan ibu-ibu anak balita dalam meningkatkan cakupan imunisasi di lapangan, tentunya sangat-sangat dekat erat kaitannya, Bapak Dokter, sebab dari pengamatan selama peneliti melakukan observasi selama proses penelitian ini, tentunya ketika petugas kesehatannya melakukan pendekatan atau gerakan-gerakan di pemotongan sedikit, selain dari aturan-aturan yang ada sesuai standar operasional dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi tersebut, ini tentunya lebih meningkat niat ibunya dan perilaku dalam melakukan pengendalian PD3I. Namun ketika petugas kesehatan hanya sebatas bertemu di kelas ibu balita ataupun di posyandu, maka setelah pulang ibu balitanya sudah tidak ada lagi komunikasi bahkan dengan grup-grup media sosial, maka pengamatan dari Promovinda ini tidak sesuai dengan harapan terkait dengan cakupan imunisasi dalam satu wilayah kerja puskesmas. Demikian Bapak Dokter. Bapak Dr. Saiful Esos MSc. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Rahman SKM MPA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Adam Malik, MSc ASEAN Engineering, keluarga besar yang sempat hadir, dan teristimewa kepada sahabat saya, Bapak calon dokter ini, Bapak Andarani Budi, SKM MKes MBD, yang sebentar lagi juga akan menyelesaikan S2 statistiknya. Jadi dua gelar nanti akan selesaikan. Iya, saya kira perannya besar sampai dengan hari ini, sehingga
Ibu Pemopenda bisa berdiri di tempat ini. Dan yang paling berbahagia dan kami banggakan Ibu Andi Fahira Nur selaku Pemopenda yang sudah sampai ke puncak dari proses pendidikan studi yang dijalankan sampai dengan hari ini. Ya, saya kira banyak tadi yang sudah disampaikan oleh para penguji berkaitan dengan isu disertasi ini. Satu hal yang kami apresiasi adalah bahwa tidak banyak Promopendus atau Promopenda yang melahirkan satu produk. Ya. Ini ada 2 produk yang dihasilkan. Ada panduan dan juga ada aplikasi dan panduan penggunaan instrumen. Ini sekira luar biasa, ya. Bagaimana mereka dari seluruh kajian-kajian yang sudah dilakukan di disertasi sehingga lahirlah 2 produk bahkan, ya, 2 produk yang ada. Nah, ini menjadi satu hal yang tidak hanya berlaku pada Ibu Pemopenda, tetapi juga diharapkan nanti menjadi pedoman bagi institusi pelayanan kesehatan. Karena kalau kita lihat sampai saat ini persoalan PD3 ini atau pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini masih menjadi masalah di daerah. Tidak hanya di Kota Palu, bahkan ada beberapa daerah, terutama daerah kabupaten itu yang masih sangat rendah. Ada beberapa imunisasi itu masih rendah cakupannya, terutama BCG. Nah, ini kenapa saya sampai demikian? Kami juga sebagai pelaku di lapangan kemarin pada saat kami bertugas di pelayanan keperawatan, ternyata begitu mahasiswa kami melakukan penelitian melakukan pengabdian, ya, dan juga yang ketika melakukan di lapangan, banyak cakupan BCG itu yang tidak terpenuhi akibat faktor dari subjektif norma atau norma subjektif yang berkaitan dengan bagaimana norma atau budaya di masyarakat itu yang sebetulnya sudah berapa kajian dilakukan. Bahkan kemarin ada mahasiswa kami yang S2 mencoba melakukan kajian penelitian dengan pendekatan satu teori SWOT juga, ya, stimulus respon. Dia mengangkat dari beberapa teori teori, ya, dari teori Ivan Flapock dan juga Skinner, ya, mencoba memformulasi itu. Kenapa? Karena mereka seorang yang prokes, ya, yang seorang promosi, sampai saat ini pun juga susah merubah perilaku. Nah, ini yang menjadi kendala. Dengan adanya ini, TPB ini sebetulnya adalah teori yang sangat familiar karena tidak hanya dilakukan di dunia psikologi, ya, atau perilaku sosial, tetapi juga banyak dipakai di psikologi forensik. Jadi untuk mengetahui kenapa seseorang melakukan pembunuhan atau membunuh, mereka juga banyak mengacu kepada teori TPB atau AZM, ya, cek AZM. Nah, ini yang menarik, Bu. Nah, pertanyaan saya atau mungkin mereka bisa kami saja, bagaimana mengelaborasi ini dari produk yang Ibu hasilkan ini sehingga bisa sampai ke petugas kesehatan, meskipun tadi Ibu sudah sampaikan, Ibu Profesor tadi, bahwa sudah mungkin melakukan diseminasi, ya, kepada mereka, bagaimana untuk membantu menurunkan atau meningkatkan cakupan imunisasi ini dengan mengelaborasi dari teori-teori yang sudah atau dari hasil produk yang Ibu dapatkan. Mereka bisa ditanggapi, Ibu. Terima kasih Bapak Dokter. Mohon izin menanggapi bagaimana kemudian teknik-teknik dari Promopenda untuk memanfaatkan dan mengelaborasi hasil-hasil dari penelitian dengan konsep-konsep yang berbeda, tentunya bisa juga dilakukan dengan cara mengcombine antara konsep plan behavior dengan konsep-konsep teori sosial lainnya. Dan untuk saat ini memang kami konsentrasi pada bagaimana kemudian instrumen tersebut dapat menghasilkan atau mengukur dari faktor-faktor apa saja yang tentunya bisa menjadi penghambat dari
cakupan imunisasi yang tidak sesuai harapan atau sesuai target. Kemudian tentunya ini juga kalau kita berbicara terkait dengan letak geografis wilayah dari tempat tinggal ibu anak balita tersebut, kemudian mungkin saja dari hasil pengukuran analisis dari aplikasi atau novelty tersebut, Bapak, ini mungkin saja bisa melahirkan intervensi-intervensi yang berbeda dari ibu-ibu anak balita yang tinggal di daerah pedesaan, kemudian dengan yang di perkotaan dan di kepulauan. Kemudian kalau ditanya dengan konsep yang berbeda, tentunya karena menurut Promovenda Plan Behavior ini sudah satu paket yang kompleks, Bapak Dokter, dan di mana sikap di sini memang mencerminkan bagaimana tingkat pengetahuannya dari ibu-ibu balita terkait dengan fungsi dari cakupan imunisasi tersebut, dan bagaimana niat bisa mempengaruhi dari aspek sikap tersebut, bisa mempengaruhi niat dan mengubah perilaku tersebut. Kemudian pada norma subjektif juga saya rasa bisa mewakili dari teori-teori sosial lainnya, khususnya pada pengaruh dari orang-orang terdekat dari ibu balita tersebut, dan kendali perilaku juga bisa mewakili dari teori-teori sosial yang lain terkait dengan meskipun ibu balita ini punya niat yang sangat besar, kemudian sikap atau pengetahuan dari perilaku imunisasi ini baik, kemudian pengaruh dari orang-orang sekitar ibu anak balita tersebut juga positif, namun ketika ibu balita tidak dapat untuk melakukan hal tersebut, maka inilah ada kemungkinan ibu balita tidak memberikan vaksinasi kepada bayinya. Demikian Bapak Dokter. KMMPH. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSc MKes. Saya kira sebagai promotor dan pengingat waktu ini 3 menit bisa, Prof. Silakan. Ada sesuatu berikan. Karena kita diminta di waktu, maka yang saya hormati Bapak Ketua Sidang dan Sekretaris serta seluruh komisi baik nasional maupun internal, yang saya hormati para keluarga, yang saya hormati perwakilan Universitas Budi Nusantara, ada yang diberikan Fakultas Ilmu Kesehatan di UIN, dan seluruh jajarannya, juga kepada suami tercinta, calon dokter juga. Mohon izin mungkin akan dilumbai oleh Ibu Padar. Jadi Padar ini sedang menempuh S3 di Universitas Negeri Yogyakarta, juga sedang mendalami juga ilmu magister statistik, dan juga pendidikan sudah diraih semuanya. Tinggal kami menunggu cepat pulang. Serta Promovenda yang saya banggakan. Saya kira tadi sudah banyak sekali apresiasi dari isi disertasi dari Ibu Promovenda, dan juga masukan-masukan saran dan terkait mengenai penggunaan konsep plan behavior hubungannya dengan pencegahan penyakit melalui imunisasi. Saya kira pencegahan penyakit itu tidak terbatas pada imunisasi saja. Artinya bahwa imunisasi tidak bisa jalan sendirian untuk mencegah suatu penyakit. Tentu ada variabel lain yang turut berpengaruh di dalamnya. Memang untuk ini Tuhan sudah menyiapkan semuanya tentang pertahanan tubuh dalam diri setiap orang. Tapi itu semua ada faktor lain, termasuk perawan gizi seimbang turut juga berperan di dalamnya. Mohon tanggapan dari Ibu Promovenda. Ibu silakan. Kasus-kasus atau penyakit-penyakit infeksi lainnya tentunya tidak bisa dikatakan hanya karena imunisasi yang tidak lengkap maka muncullah penyakit-penyakit infeksi tersebut. Sebab ada faktor-faktor atau aspek-aspek lain yang mungkin saja dan pasti bisa mempengaruhi dan tingkat kekebalan tubuh seseorang, yaitu gizi seimbang. Sehingga dengan memperhatikan gizi seimbang seseorang, khususnya pada anak balita, maka diharapkan dapat meningkatkan kekebalan tubuh dari anak
tersebut, sehingga ketika kekebalan tubuhnya meningkat, maka tubuhnya akan kuat dalam melawan segala bakteri, infeksi, penyakit yang menyerang tubuhnya. Dan kalaupun terpapar dengan satu penyakit, maka dampak dari risiko dari penyakit tersebut tidak terlalu berat. Demikian Bapak Prof. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Nurdir Rahman MSc MKes. Selanjutnya Ibu Dr. Rasika Nurul Fajriyah SKM MKes. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU SCM Engineering. Kami banggakan Promovenda yang berbahagia pada hari ini, Ibu Andi Mahira Nur, juga para hadirin yang alhamdulillah hari ini tuh bersama di ruangan yang penuh bahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tentunya pertama-tama kami mengucapkan banyak selamat kepada Ibu Andi Mahira Nur yang luar biasa berproses hingga hari ini sama-sama bisa kita rasakan gaungnya di ruangan yang penuh sukacita ini. Tadi luar biasa di awal oleh penguji eksternal memberikan apresiasi yang luar biasa. Ibu Prof menyampaikan bagaimana kemudian gagasan yang ditulis dalam disertasi karya tulis ilmiah ini yang memang luar biasa tebalnya, secara runut ya, tertulis dengan rapi dan tertata dengan sangat indah untuk kita baca, membuat para pembaca cukup mudah untuk memahami tulisan yang sudah diperlihatkan oleh Ibu Fahira dalam disertasi ini. Perlu kami sampaikan juga sebagai bentuk apresiasi, kalau Promovenda sudah menulis dengan baik, tidak hanya itu, tetapi beliau sejak awal, sejak menyampaikan interest risetnya kepada kami, itu sudah memberikan gagasan yang luar biasa, juga secara lisan bisa menyampaikan argumen-argumen yang membuat kami sangat memberikan support yang luar biasa dengan tema riset yang diangkat terkait dengan imunisasi ini. Tadi juga luar biasa sudah dipaparkan sangat banyak Ibu Fahira ya. Kami sangat bangga mendengar gagasan-gagasan atau argumen yang Ibu Fahira sudah sampaikan. 14 abad yang lalu pun Rasulullah sudah menyampaikan terkait dengan niat ini bagaimana menjadi penentu amalan. Dan sebagaimana Ibu Fahira sampaikan tadi bahwa niat merupakan prediktor dalam TPB yang merupakan teori yang Ibu angkat dalam penyusunan disertasi ini. Nah, satu hal saja mungkin yang perlu kami dengar dari tadi begitu banyak yang sudah dipaparkan, dan tentu para hadirin juga sangat ingin mendengar ya terkait hal ini. Tadi Ibu Fahira sudah menyampaikan bagaimana kemudian aspek dukungan sosial turut memberikan andil yang besar dalam penentuan perilaku ibu. Nah, saya ingin Ibu Fahira memberikan sedikit dengan bahasa yang kondisi di lapangan seperti apa dukungan sosialnya, bagaimana dukungan sosialnya, dari mana saja dukungan sosial itu sehingga memberikan pengaruh yang besar kepada perilaku ibu. Silakan. Berdasarkan dari hasil pengamatan selama proses penelitian, Promovenda melihat bahwa dari keempat aspek ini yang paling erat kaitannya dengan perilaku imunisasi tersebut adalah dukungan sosial. Jadi dukungan sosial inilah memang dari pengamatan peneliti di sini ada beberapa ibu-ibu balita, ibu-ibu anak balita itu yang sebenarnya ketika kita bertanya terkait dengan pada aspek sikap tersebut Ibu Dokter, itu dia tahu semua. Bahkan kalau kita bertanya lagi dari biodatanya secara mendalam, tingkat pendidikan S1, ditanya kerjanya apa, dia kerjanya misalnya perawat gitu atau petugas kesehatan. Ketika kita membuka buku PIM-nya itu kosong. Bahkan yang kita ketahui 7 hari pertama imunisasi itu yang didapatkan pada saat dia melahirkan juga itu tidak didapat. Tentunya ini sangat berdampak, dan saya merasa bertanya kenapa sampai seperti ini Ibu, dan ternyata memang ada pengaruh sosial. Tentunya yang paling erat atau dari dekat dari ibu itu adalah bukan suaminya tapi neneknya dan mamanya. Jadi neneknya anak yang bayi tersebut, seperti itu Dokter. Sehingga memang ada adat-adat di situ ketika meskipun ibunya tahu ini dan mau melakukan, namun ketika
perlu bla 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 bla, atau salah satunya mungkin secara di lapangan kemarin itu bahwa imunisasi itu terbuat dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi memang siapa yang kita mau dengar itu kalau bukan mama, karena kita ini juga dilahirkan dari mama. Itulah kira-kira salah satu contoh yang paling konkret menurut saya bahwa memang dukungan sosial ini kuat sekali. Maka dari itu rekomendasi yang tadi saya sampaikan ke dokter bahwa ketika diberikan KIE informasi kesehatan, makanya perlu juga dipanggil itu keluarganya, orang tuanya, bukan suaminya saja yang membantu dia menggendong, tapi kasih ikut juga mamanya, mama tuanya, anaknya, seperti itu, sehingga dia juga bisa mendengar bahwa ternyata seperti inilah dunia modern saat ini. Kita tidak bisa tinggal di rumah saja, dan yang kita mau jadikan sasaran hanya ibu balita, tidak seperti itu, karena ketika ibu balita pulang dengan info-info yang baru, maka itu buyar semua ketika dia pulang ke rumah. Terima kasih Bu Dr. Rasyika Nurul Fajriah, SKM MKes. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSc. Silakan, Bro. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Riyadi Intan Al-Faidillah Bisdi sebagai penguji eksternal, promotor dan promotor tim penguji yang saya banggakan. Prompeda tadi sudah direspon berbagai pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji ya. Saya sebenarnya siapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, tetapi karena waktu yang cukup mendesak ini, maka satu hal saja yang saya ingin mendapatkan komentar dari Prompeda. Seperti yang dipahami selama ini bahwa salah satu aspek penting yang perlu untuk menjadi perhatian dalam pengembangan penulisan sebuah disertasi itu adalah keterkaitan antara prinsip-prinsip kefilsafatan ya, terutama aspek-aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, pertanyaan saya, bisakah Prompeda menjelaskan ya secara singkat terkait dengan prinsip-prinsip kefilsafatan tersebut, terutama aspek yang terkait dengan aspek ontologi dan aksiologi. Silakan. Izin menanggapi, Prompeda memahami terkait dengan bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu bisa terbentuk, dimulai dari kajian atau aspek ontologi, di mana ontologi mengatakan bahwa ada apa, masalah apa yang muncul, dan tentunya kalau kita bawa ke penelitian disertasi ini maka muncul cakupan imunisasi dan kasus-kasus PD3I yang tidak teratasi dengan baik. Kemudian ketika kita berbicara epistemologi, maka muncul kata-kata bagaimana kemudian metode-metode dalam mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan, dan dalam hal ini bagaimana kemudian Prompeda mengembangkan sebuah pengukuran atau alat ukur dalam melakukan analisis perilaku ibu balita terkait dengan pengendalian PD3I. Kemudian kami mencoba untuk menggunakan metode-metode yang menghasilkan hasil penelitian tentunya yang akurat dan bisa dipercaya. Kemudian kami melakukan analisis secara mendalam dengan 3 tahap analisis. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan aksiologi, maka apa manfaatnya? Manfaatnya adalah tentunya dalam meningkatkan cakupan imunisasi pada bayi di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Indonesia. Demikian Bapak Prof. Terima kasih Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSc. Kita sudah di penghujung waktu dan kayaknya saya tidak kebagian ini untuk pertanyaan. Jadi saya akan komentar saja bahwa terima kasih kepada Bapak dan Ibu tim penguji yang telah memberikan beberapa pertanyaan yang dijawab tuntas oleh Saudari Prompeda. Saya hanya mengharapkan bahwa semoga model yang telah dikembangkan ini nanti bisa dimanfaatkan dan bisa memudahkan untuk memberikan intervensi kepada ibu-ibu anak balita ya. Jadi saya kira memang ada beberapa tahap, tapi di skala penelitian kita harapkan bahwa bisa diaplikasikan, dan saya tadi sudah menyimak semua pertanyaan dan jawaban. Saya kira
Saudari Promopenda tidak perlu menjawab karena sebelum saya komentar nilainya juga sudah masuk, jadi tidak ada pengaruhnya. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, seperti biasanya skorsing akan kami sidang akan kami skorsing, tapi kali ini karena semua nilai sudah masuk sehingga kita tidak perlu skorsing, kita lanjutkan saja. Prof, saya akan bacakan hasil mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya. IP, indeks prestasi rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,88. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif menjadi 3,94. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh hasil akhir kelulusannya sebagai Dr. Andi Fahira Nur dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebelum saya mengundang Promopenda untuk menandatangani berita acara, saya ingin menanyakan apakah saudari setuju dengan apa yang saya bacakan tadi? Sangat setuju, Pak Prof. Kalau begitu silakan ke depan untuk menandatangani berita acara. Yang bersangkutan mohon berdiri. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Andi Fahira Nur menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Ya, itu singkatannya. Baiklah, terima kasih saudara hadirin Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk kembali. Saya persilakan Ibu Dr. Andi Fahira Nur untuk kembali ke tempat. Menghadiri sidang ujian promosi doktor pada hari ini, saya berikan kesempatan untuk bagi doktor baru kita untuk menyampaikan pesan dan kecahan atau ucapan terima kasih. Silakan. Kepada Bapak Koordinator Program S3 Ilmu Sosial beserta seluruh staf dan tenaga pengajar, kepada seluruh tim penguji yang telah bersedia hadir pada hari ini, penguji yang sangat hebat dan luar biasa. Kemudian kepada seluruh kepala puskesmas dan seluruh responden yang bersedia untuk diambil datanya, kemudian seluruh kakak-kakak saya di angkatan 2022, khususnya ibunda saya, Ibu Musni. Terima kasih. Mungkin saya satu-satu yang tidak pernah berkomentar di grup Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Nah, karena saya merasa saya satu-satunya yang bukan siapa-siapa dan tentunya tidak punya apa-apa seperti itu. Namun meskipun seperti itu, saya dipersandingkan dengan tim promosi
promotor yang sangat luar biasa, sangat selalu saya bangga-banggakan di depan semua orang. Kemudian saya dipertemukan juga dengan tim pemuji yang tidak kalah luar biasanya pada selama ini menjaga profesionalisme. Mungkin hari ini sejenak saya memanggil dengan sapaan ayahnya Alini dan Bang Saiful. Terima kasih banyak. Kemudian kepada seluruh sivitas akademik Universitas Vidya Nusantara, mungkin hari ini lagi berhalangan Bapak Ibu, namun diwakili dari Ibu Bapak yang meskipun saya tidak mengundang tapi hadir semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kepada pimpinan saya, Ibu Dekan saya, kepada Ibu Kapolri saya, Ibu Sekpro saya, dan seluruh saudara-saudara saya, Ibu Kapolri semuanya. Kemudian kepada seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik yang hadir hari ini, Ibu Bidang profesional di masa depan. Kemudian kepada seluruh keluarga besar saya yang hadir jauh-jauh dari Kabupaten Sinjai dan Makassar, karena mungkin waktu yang begitu singkat. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tibalah kita di akhir sidang ujian terbuka promosi doktor ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tim penguji, hadirin sekalian yang saya lihat dari keluarga, kolega, dan juga ada Ibu Dekan beserta jajarannya. Terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi support kepada doktor baru kita Andi Fahiranur dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.